Perkenalkan, nama saya Gideon Perulian Siumping, NPM 2251108. Di sini saya mengambil kasus tentang Nenek Mina. Terdapat fakta bahwa Kamis 19 November 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang dipimpin oleh Bambang Lukmonowen vonis Nenek Aminah 1 bulan 15 hari karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian 3 butir kakao. Gugatan ini bermula pada 2 Agustus 2009 ketika di mana Nenek Mina memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Dharmakradenan. Di situ ia memetik 3 buah kakao yang sudah matang di lahan perusahaan tempat dia bekerja. Dia meletakkan kakao itu di bawah pohon. Lalu seorang mandor dari perusahaan tersebut pun bertanya kepada Nenek Mina, dan Nenek Mina pun mengaku tentang dia mengambil 3 buah kakao tersebut. Pada saat itu Nenek Mina juga meminta maaf dan mengembalikan biji kakao yang diambilnya. Namun pihak perusahaan tetap melaporkan kepada polisi. Akhirnya dalam berkas perkara nomor 247 PID B29 PN PWT, Nenek Mina harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam kasus ini yaitu bagaimana hukum memandang kasus tersebut dalam perspektif kepastian hukum atau positisme hukum dan prinsip kemanusiaan. Salah satu aliran dari hukum alam adalah bahwa terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral. Tesis ini yang disebut dengan tesis moralitas. Pertama, validitas moral merupakan syarat yang dibutuhkan secara logis bagi adanya validitas hukum. Yang kedua, pernyataan Augustinus bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum merupakan gambaran dari hubungan ini. Yang ketiga, tatanan moral merupakan bagian dari tatanan alam. Aquinas mengatakan hukum tidak lain adalah tata cara nalar untuk kebaikan bersama, diundangkan olehnya yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sejauh itu menyimpang dari akal, itu disebut hukum yang tidak adil dan memiliki sifat hukum tetapi kekerasan dalam kasus Nenek Mina. Maka pertanyaannya adalah, apakah putusan majelis hakim telah memiliki validitas moral? Validitas moral itu biasa diketahui apakah majelis hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua ada perspektif aliran positisme. Salah satu tesis dari aliran positisme yaitu tesis separabilitas atau keterpisahan hukum dan moral. Salah satu tokoh aliran positisme adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Hukum harus seragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat. Hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, psikologis, sosiologis, dan dipisahkan dari nilai-nilai moral atau etis. Terkait pasal ini, R. Susilo dalam bukunya Kita Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 249 menjelaskan bahwa ini adalah pencurian biasa. Yang ketiga ada perspektif aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis yang dipelopori Hamaker, Eugen Ehrlich, dan Max Weber, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum atau timbulnya berubahnya dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut aliran sosiologis, hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada di dalam masyarakat.
tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya di masyarakat. Dan kesimpulan yang saya ambil dari kasus tersebut ialah menurut saya aliran sosiologis tepat untuk menyelesaikan perkara ini, yakni hukum itu lahir dan hidup di tengah masyarakat. Hukum yang hidup di tengah masyarakat itulah hukum, sehingga hukum merupakan percerminan dari perkembangan masyarakat itu. Perkembangan masyarakat juga harus diikuti oleh perkembangan hukum, sehingga peranata-peranata hukum yang ada dapat menjawab semua masalah hukum tanpa menyampingkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.